Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur, masih memberikan kehidupan, masih membangunkan kita setelah kita tidur. Dan bagi setiap muslim, pemberian umur, kesempatan, waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesempatan untuk memperbanyak dan menambah kebaikan sebagai ziyadatan fil khair. Dengan panjang umur bertambah kebaikan. Dan bagi saudara-saudara kita seiman yang ditakdirkan sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah rahatan min kulli syarr, istirahat dari segala keburukan. Maka panjang umur tambahan untuk melakukan kebaikan, yang pendek umur diistirahatkan dari keburukan. Dua-duanya bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yang pada pagi hari ini masih dibangunkan oleh Allah, artinya masih diberi kehidupan. Apalagi tidur adalah saudaranya kematian. Maka saat kita bangun, memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya kami kembali. Yang menghidupkan kami setelah kematian kami, yang dimaksud adalah membangunkan kami setelah kami tidur, tapi dengan istilah menghidupkan setelah kematian. Karena pada hakikatnya orang-orang yang tidur, termasuk tadi malam kita tidur, ruh kita, jiwa kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dilepaskan, ada yang diwafatkan. Jika kita termasuk orang-orang yang ruhnya dilepaskan, masih diberi kehidupan, maka ini sebuah kesempatan bagi kita semuanya untuk menambah kebaikan. Bahkan bukan sekedar tambahan yang bersifat datar, artinya datar itu pelan. Tapi kalau ada umur, kita ingin melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang kita upayakan berbeda dengan orang lain, agar kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya ini umumnya orang melakukan sebuah kebaikan, tapi umum. Ya, semua orang muslim sholat waktu, puasa Ramadan, kemudian
sesuatu yang memang selayaknya kita laksanakan. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau masih ada umur, kita ingin melakukan lebih dari itu. Kita seringkali berpikir, dulu para sahabat Nabi, mereka seperti kita, sholat 5 waktu, puasa, baca Quran, sedekah. Tapi di antara mereka ada yang sampai 30 tahun tidak pulang karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak pernah kembali ke kampung halaman mereka. Kuburan-kuburan para sahabat tersebar di beberapa negeri Islam, jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Sebagian dari mereka menaklukkan Irak, menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan Persia, menaklukkan Mesir, dan lain-lain. Banyak prestasi yang mereka raih, sedangkan yang mereka harapkan dengan yang kita harapkan sama, yaitu surga. Sama-sama harapannya ingin masuk surga, namun ada gap, ada ketimpangan dari sisi amal antara kita dengan mereka. Maka selagi masih ada umur, Allah beri kesempatan kita berpikir keras. Setelah berpikir, apa yang bisa saya lakukan yang nilainya besar di hadapan Allah. Dan setelah kita menemukannya, oh saya harus masuk di sini, saya berjuang di sini, maka mari kita laksanakan dengan segera tanpa menunda-nunda. Apakah kita tidak ingin, kalaupun tidak ditakdirkan sebagai seorang mujahid yang gugur di medan perang, mungkin kita termasuk orang yang disebutkan di kalangan ulama meninggalkan kebaikan-kebaikan sebagai seorang ulama. Ada tulisan yang ditinggalkan, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang masih berlanjut. Kalau kita sebagai ulama, sebagai mubalik, mungkin berupa tulisan, mungkin berupa ceramah yang bisa kita tinggalkan dan bermanfaat setelah kita wafat. Kalau kita tidak bisa masuk di ranah tersebut, masuk di sisi yang lain. Pas saya punya masjid, saya harus berjuang penuh di sini supaya masjid ini ramai, supaya bisa dimakmurkan totalitas di sana. Saya fokus di multimedia, fokus. Apapun bidang kita Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan mencukupkan diri sekedarnya yang penting sholat wajib, sholat sunnah, puasa, selesai. Tapi kita punya cita-cita yang besar, ada amalan besar yang berbeda dengan yang lainnya, yang semoga amalan ini terutama bisa terus pahalanya mengalir walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita tetap semangat untuk terus belajar, untuk terus mendalami agama ini, dan terus berpikir dilanjutkan dengan eksekusi, dengan melaksanakan amalan-amalan apa yang bisa kita tambahkan ketika Allah masih memberikan umur dan kesempatan kepada kita semuanya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu, jangan sampai mencukupkan diri, saya sudah tua, yang penting tenang, titik. Tapi kita berpikirnya, saya sudah tua, sebentar lagi pulang, saya ingin nambah lebih banyak lagi. Saya ingin punya prestasi yang lebih lagi. Saya tidak ingin dikalahkan oleh saudara saya. Saya harus menonjol prestasi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau urusan dunia, saya sampaikan, kalau urusan dunia monggo bersantai silakan. Tapi kalau urusan akhirat tidak ada kata santai, justru semakin dekat waktu di mana kita bertemu Allah, semakin semangat, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kalau kita memang berkecimpung dalam perjuangan di jalan Allah ini, yang perlu kita antisipasi adalah jebakan iblis
yaitu talbis iblis yang merusak semuanya. Apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, kita perjuangkan, bisa jadi porak-poranda, hancur gara-gara kita mengikuti langkah-langkah iblis. Bagaimana tidak hancur sebuah kebaikan, bahkan sebuah prestasi dalam agama ini, lalu tiba-tiba hancur gara-gara jebakan iblis berupa riya misalnya. Hancur gara-gara jebakan iblis, gara-gara dibelokkan motifnya jadi dunia misalnya. Sia-sia, hancur, tidak dapat apa-apa selain dunia yang memang kita cari, sedangkan akhirat nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain kita bersemangat dalam kebaikan, kita juga harus selalu waspada, hati-hati jangan sampai perjuangan kita, ibadah kita, amal saleh kita rusak gara-gara terjebak oleh iblis yang memang setiap waktu ingin mencelakakan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk talbis iblis, tipu daya iblis adalah diarahkan kepada orang-orang yang berdakwah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjabarkan, menjelaskan tentang tipu daya iblis kepada orang-orang yang rajin baca Quran, para qori, kepada para ulama, ahli fikih. Kemudian yang terakhir kita sedang membahas tentang talbis iblis kepada para pemberi nasihat dan para penyampai penutur kisah-kisah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kisah itu sangat bermanfaat, sebagaimana pada penjelasan pekan lalu, di 2 pekan yang lalu, bahwa pada kisah-kisah orang-orang terdahulu itu ada pelajaran bagi kita yang mau berpikir. Allah hadirkan kehidupan orang-orang sebelum kita, walaupun mereka sudah tiada, tapi perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka sampai hari ini masih kita baca, kita pelajari, dan tentunya kehidupan orang-orang sebelum kita di sana ada pelajaran. Bagaimana nasib orang-orang yang jujur, bagaimana nasib orang-orang yang zalim. Yang kadang Bapak Ibu, kenapa kita penting belajar sejarah, penting mempelajari kisah? Karena seringkali apa yang kita lakukan hari ini belum membuahkan hasil. Apa yang kita lakukan hari ini belum terlihat hasilnya. Tapi perbuatan orang-orang terdahulu yang sudah meninggal, mereka melakukan apa dan mereka sudah mendapatkan hasilnya. Itu jadi pelajaran. Kadang kita berpikir, saya ini sudah jujur, saya sudah baik, saya selalu berusaha tidak menyakiti orang, tapi hasilnya mana? Belum. Karena kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang dulu, yang sudah pernah melakukan kejujuran, kebaikan, lalu hasilnya apa? Dan kalau ada di antara orang-orang yang berbuat zalim, dia merasa tenang, ternyata saya zalim, belum ada masalah. Kita ingat kisah bagaimana orang-orang zalim yang terdahulu. Jadi gambaran sederhananya itu begini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau orang yang hidup di zaman sebelum kita, mereka anggap saja sudah melakukan sesuatu dan sampai selesai, kisah mereka itu sudah selesai melakukan apa hasil dari yang mereka lakukan. Sedangkan kita bisa jadi masih separuh jalan, masih belum tahu sebenarnya hasil yang kita raih dari perbuatan kita ini apa. Bisa jadi seperti itu. Dan kita tidak bisa meramalkan, tapi bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang dahulu. Makanya Allah mengatakan wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa akhir dari perjalanan seorang yang bertakwa?
Kemudian wal akibatu lil mukadzibin, bagaimana akibat akhir ending dari kehidupan orang-orang yang berdusta. Ya, walaupun tidak semua orang diberi kehidupan yang lama, tapi kita ambil yang umumnya. Misalkan umur seseorang itu rata-rata 60 atau 70. Nah, orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah 70, kita anggap saja sudah selesai kisah hidupnya. Nah, kita berada di tengah-tengah, mungkin umurnya 35, 40, 45. Kalaupun sudah 50 atau 60, kita juga belum tahu berapa lagi sisa umur kita. Yang kadang apa yang kita lakukan hari ini belum terlihat hasilnya. Maka bagi orang-orang beriman, tentu hasil yang ditunggu-tunggu terutama ada di akhirat nanti. Tapi juga perbuatan-perbuatan kita seringkali Allah tampakkan hasilnya di dunia ini, dan apa yang dialami orang-orang terdahulu itu pelajaran bagi kita semuanya. Kalau pada hari ini kita sudah berusaha jadi orang baik dan jujur, tapi masih ditipu orang, disakiti orang, dikhianati orang, terus berpikir kapan bahagianya, kapan saya menuai atau panen dari apa yang saya tanam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau tidak di dunia ini, yang pasti di akhirat. Tapi kisah orang-orang terdahulu yang berbuat baik, yang menebarkan kejujuran, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhir mungkin kehidupan mereka. Sedangkan orang-orang yang zalim, yang mungkin hari ini kita melihatnya mereka tertawa riang, seolah mereka jauh dari masalah, maka kita ingat bagaimana orang-orang dahulu, pelaku-pelaku kezaliman yang Allah binasakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kisah itu sangat penting. Walaupun orang-orangnya sudah tidak ada, tapi perjalanan hidup mereka jadi pelajaran bagi kita. Karena kurang lebihnya polanya sama, kehidupan manusia itu seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari perjalanan hidup orang-orang sebelum kita, dan itu ada dalam kisah-kisah. Maka iblis tidak senang kalau ada orang yang menuturkan kisah-kisah yang mengandung hikmah, kisah-kisah yang syarat sekali dengan pelajaran, karena itu akan membawa dampak perubahan kepada para pendengarnya. Nah, oleh karena itu iblis tidak akan pernah tinggal diam bagaimana para penutur kisah-kisah itu supaya rusak dan memberikan dampak kerusakan, rusak dirinya, rusak bagi orang lain. Nah, maka kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ini saya ulang supaya nyambung. Kalau dulu para penceramah, orang-orang yang mengisahkan sesuatu, mereka itu adalah sekaligus para ulama. Jadi orang-orang yang berceramah, kalau dulu itu mayoritas mereka itu ulama. Tapi pada hari ini tidak selalu dia seorang ulama, yang penting pintar ngomong. Dan yang dikhawatirkan adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, para penceramah ini hanya mengandalkan kisah, di mana kisah ini juga bukan kisah-kisah yang valid, bukan kisah-kisah yang sahih. Maka dia jatuh dalam kebohongan. Ini adalah hasil dari kinerjanya iblis. Jadi iblis mengelabui, yang penting kan ada manfaatnya, yang penting hati orang itu tergerak, yang penting hati orang itu jadi sadar dengan kisah ini. Tapi kisah ini dikarang-karang, tidak ada sumbernya. Ini banyak pada hari ini Bapak Ibu, dengan alasan yang penting orang jadi sadar. Tapi ini cara yang salah, yaitu kebohongan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan seandainya kebohongan itu ditujukan untuk menghibur orang lain, niatnya bagus, menghibur orang lain dengan cerita-cerita yang bohong tapi lucu sehingga orang terhibur, maka kita ingat bagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, wailun, celakalah, lilladzina yuhaddisu
wa yakdzibu liyudhikan nas. Celakalah orang-orang yang berbicara, yang bercerita, yang ngomong dengan kedustaan dengan tujuan supaya orang lain tertawa. Jadi hati-hati Pak. Bercanda boleh, bergurau boleh, asal secukupnya. Karena Rasulullah pun melakukannya, para sahabat pun melakukannya. Tadi sekedar hiburan dan tidak ada kedustaan. Makanya para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atudaibuna, wahai Rasulullah, apakah anda ini bergurau kepada kami, bersenda gurau, bercanda? Maka beliau menjawab, ma aqulu illa haqqa, aku tidak mengatakan apapun termasuk saat bercanda kecuali kebenaran. Walaupun bercanda, saya itu menyampaikan kebenaran, tidak berbohong. Contoh Rasulullah ketika bercanda, ada seorang nenek bertanya kepada beliau, apakah saya bisa masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, maaf nek, di surga gak ada nenek-nenek. Bercanda, ya. Berbohong, apakah berbohong? Tidak. Sampai si nenek ini nangis karena merasa, waduh saya gak ada harapan kalau begitu, karena saya nenek-nenek. Maka Rasulullah tertawa sampai terlihat gusi beliau. Rasulullah tertawa, nek, bukan berarti nenek gak bisa masuk surga, tapi di surga itu gak ada nenek-nenek. Soalnya semua penghuni surga itu jadi muda kembali. Jadi nenek kalau masuk surga gak jadi nenek-nenek, tapi jadi wanita yang muda usia 33 tahunan. Nah Rasulullah bercanda, tapi beliau mengatakan ma aqulu illa haqqa, aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan wailun, celaka. Bahkan sampai di akhir hadis dikatakan wailun lahu, celakalah dia, celakalah dia. Siapa? Orang yang berbicara, orang yang bercerita dengan kebohongan supaya orang lain terhibur, supaya orang lain tertawa. Jadi kalau begitu, jadi pelawak itu halal apa tidak? Dengan ingin punya profesi sebagai orang yang melakukan stand up comedy, misalkan ya. Bercanda boleh, berlebih-lebihan dalam bergurau dan bercanda ini tercela karena bisa mematikan hati, bisa menurunkan wibawa. Orang kalau terlalu sering bercanda, wibawanya jatuh. Apa-apa guyon, itu wibawanya jatuh. Ada mudaratnya. Tapi kalau bercanda karena ingin membuat orang lain tertawa dengan cerita-cerita dusta, maka itu dikatakan oleh Rasulullah wailun, celaka. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ya, Rasulullah mengatakan la takdzibu fi jiddin wala hazlin. Janganlah berdusta baik itu saat serius ataupun bercanda. Tidak boleh berdusta walaupun dalam keadaan serius ataupun bercanda. Ya, jadi kalau ada pelawak yang cerita supaya orang lain tertawa, kemarin saya seperti ini, terus orang tertawa. Kalau itu kisah yang benar, maka tentunya boleh. Tapi apakah jaminan setiap dia tampil harus selalu cerita-cerita yang nyata dan itu selalu yang lucu? Bagaimana caranya seseorang bercerita yang lucu-lucu dan itu selalu kisah nyata? Ya mungkin ada orang yang mengumpulkan kisah-kisah lucu dalam kehidupannya, tapi buat apa Pak kita mengumpulkan kisah-kisah lucu kita lalu diceritakan? Maka banyak di antara para penutur kisah itu yang berbohong. Kisah ini kisah fiktif, kisah ini tidak ada sumbernya. Bahkan seringkali justru cerita-cerita yang populer yang disampaikan para mubaligh, para kiai, para ustadz, banyak kisah-kisah yang sangat menarik, sangat inspiratif, tapi ternyata tidak ada sumbernya. Nah, ini
namanya kisah itu kalau tidak ada sumbernya, kalau kisah itu bohong kan tergantung orang yang mengkisahkan. Namanya juga bohong, bisa dibikin sesuai selera, namanya juga bohong. Beda kalau ini cerita yang fakta apa adanya, ya berarti harus benar-benar sesuai faktanya. Sedangkan kalau kisah yang bohong kan terserah yang bercerita, mau dibikin alur seperti apapun bisa. Nah ini salah satu talbis iblis, yaitu orang yang menuturkan kisah-kisah itu dalam membawakan kisah-kisah yang bohong. Yang penting orang terhibur, yang penting tertarik mendengar. Jadi bagaimana Pak jawabannya, alasannya? Saya bercanda, saya jadi pelawakan, tujuannya menghibur orang. Nah, orang itu terhibur, dia bahagia. Dibawakanlah hadis-hadis bahwa seseorang yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, maka dia pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Saya kan bercanda, walaupun cerita-cerita bohong, tujuannya menghibur orang. Orang jadi bahagia. Gimana Pak kita menjelaskannya? Niatnya baik, tujuannya baik, maka caranya pun harus baik. Bukan hanya tujuan dan niatnya baik, tapi caranya salah. Apa boleh panjenengan dan saya bawa satu gelas ini homer, Pak, ini saya kasih homer jenengan cek seneng. Ya, dilihat bukan menyenangkan ya, tapi apa yang dibawa. Nah, ada sebagian dialog saya pernah mengalaminya. Bagi yang berpendapat rokok itu haram, maka tidak bisa juga jadi alasan saya ini tahu, bahkan ada yang mengatakan makruh. Kalau yang haram, ada sebagian yang berpendapat mengharamkan, ada sebagian yang memakruhkan. Saya pernah dialog, ada orang mengatakan rokok itu kan makruh, tapi saya bawa rokok, ngasih rokok orang itu membahagiakan orang punya wajib. Jadi yang makruh kalah dengan yang wajib. Oh, kalau seperti itu caranya, orang yang penting orang bahagia. Terus apa bedanya dengan wanita penghibur? Kan senang ya. Wanita penghibur, sesuai namanya penghibur, pasti laki-laki yang jadi customernya ya terhibur. Apakah jadi halal karena niatnya saya kan cuma menghibur, makanya saya jadi wanita penghibur supaya banyak laki-laki terhibur? Apakah jadi halal? Ya, tidak bisa. Wah, saya ini joget-joget di TikTok, di Instagram, banyak netizen yang terhibur dengan joget saya, tapi yang joget perempuan, nggak tutup aurat. Apakah jadi berpahala gara-gara niatnya menghibur orang lain? Nah, maka jangan sekedar melihat niat dan tujuannya, tapi kontennya apa dulu. Nah, termasuk talbis iblis adalah orang-orang yang membawakan kisah-kisah yang mana kisah itu tidak beneran ada, hanya kisah-kisah fiktif, cerita bohong, tidak jelas sumbernya. Bahkan walaupun ditujukan untuk menghibur, memotivasi, kalau itu kebohongan tetap kita hindari. Itu adalah talbis iblis. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, berikutnya adalah di antara para penutur kisah itu ada yang mengabaikan aturan, di antaranya para pendengarnya bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ya. Di sini dijelaskan oleh beliau, oleh Ibnu Jauzi, laki perempuan gabung jadi satu mendengarkan kisah disampaikan. Ini juga pelanggaran. Niatnya menyampaikan kisah, kisahnya inspiratif, menggugah, tapi ada keharaman di situ. Campur baur laki perempuan. Kemudian terkadang kata beliau, ada juga orang yang menuturkan kisah supaya orang itu lebih tertarik, supaya lebih mudah terhanyut, maka diiringilah dengan alunan-alunan musik. Jadi orang terhanyut bukan karena kisahnya, tapi karena musiknya. Dan memang benar Bapak Ibu jamaah sekalian, memang
musik ini begitu besar pengaruhnya terhadap jiwa. Bukankah ada orang yang tersenyum ketika mendengar musik atau nyanyian, dan juga ada yang menangis ketika mendengarnya? Itu artinya musik itu berpengaruh kepada jiwa. Jangan dikira musik itu berlalu begitu saja. Makanya para ulama mengatakan musik itu memabukkan jiwa sebagaimana khamr memabukkan badan. Musik itu memabukkan jiwa sebagaimana khamr memabukkan badan. Contoh begini, Bapak Ibu pernah mengalami kejadian yang menyedihkan pas dengar musik. Nanti 10 tahun dengar musik itu jadi sedih. Misalkan Bapak Ibu dan saya punya orang yang sangat dicintai, pernah jalan bareng, pas dengar musik tertentu, suatu saat orang yang kita cintai meninggal. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba pas lewat dengar musik itu langsung ingat orang yang kita cintai lalu menangis. Apakah pernah mengalami itu? Gara-gara musik kita jadi sedih, gara-gara musik jadi bahagia. Itu artinya musik tetap ada pengaruh ke jiwa manusia. Sangat berpengaruh kepada jiwa manusia. Kalau musiknya itu musik dangdut, musik disco, orang terpengaruh jiwanya sampai lupa kalau dia itu sedang joget. Dan dia kehilangan rasa malu. Mega joget. Itu buktinya bahwa musik itu berpengaruh. Jadi kalau ada orang berkisah, menceritakan, terus ada backsoundnya, nah itu dengan tujuan supaya orang terhanyutnya bukan semata-mata karena kisahnya, tapi kan ada musiknya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka para penceramah yang notabene pada hari ini mayoritas umumnya ya, tidak semua, terutama penceramah di umum ya, itu selalu menjadikan modal adalah cerita. Isinya ceramahnya cerita apa? Jadi jarang sekali ceramah-ceramah umum ya, di misalkan ada ceramah kemudian kiai sedikit sekali membaca ayat, sedikit sekali membaca hadis, sedikit sekali bahas-bahas masalah kaidah ulama, masalah hukum. Yang banyak apa? Cerita. Karena itu yang paling aman, diminati semua lapisan masyarakat, nyenengno. Akhirnya ada istilah ceramahnya membawa kedamaian, ceramahnya membuat hati adem. Beda dengan ceramah itu panas kok isinya. Jadi orang jauh dari agama, itu banyak seperti itu Bapak. Coba kalau kita perhatikan ngaji 1 jam isinya cerita yang belum tentu cerita itu benar. Panjang lebar kisah. Ya. Jadi kalau dihitung ceramah 1 jam, baca ayatnya itu mungkin berapa menit? 1-2 menit selesai. Tapi yang lainnya apa? Cerita, ngalor gitu. Bukan cerita Nabi, bukan cerita para sahabat, bukan cerita orang soleh, cerita apa saja. Cerita dia ke pasar, ketemu siapa, diceritakan panjang lebar. Jadi 1 jam itu isinya cerita. Nah, ini hati-hati juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Inilah yang meninabobokan umat sehingga umat ini tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah, mana yang disebut syirik, mana yang disebut bid'ah, mana itu dosa, mana yang haram. Karena setiap ceramah yang disampaikan cuma cerita. Ini sangat disayangkan. Kalau masyarakat kita tidak mendapatkan input ilmu yang benar, selamanya tidak ada perubahan. Sehingga nanti ketika ada ceramah yang kencang dikit, ini haram, ini gak boleh, pasti langsung dikatakan ceramah kok dari kuping panas. Karena apa? Terbiasa dienak. Karena kalau ceramahnya nggak enak, nggak diundang mana, jadi tambah rusak. Maka di sini juga ada sedikit penambahan. Faslun da'u hubbil zuhuri war riasa. Penyakit cinta tampil dan cinta popularitas. Maksudnya iblis itu seringkali menjebak para penceramah, para penutur kisah, para pemberi nasihat kena penyakit yang namanya hubbuz zuhur war riasa.
Zuhur artinya zuhur itu tampil. Hubbu zuhur artinya apa? Senang tampil, senang riasah. Riasah itu kekuasaan, pengaruh, pengikut, popularitas, itu namanya riasah. Nah, maka di sini beliau mengatakan wa qad yakunul wa'idu qasidan lin nasihah illa anna minhum man syariba riasah fi qalbihi ma'az zaman fa yuhibbu an yu'azzam wa alamatuhu annahu idza dhahara wa'idun yanubu anhu aw yu'inuhu 'ala al-khalqi kariha dzalika walau sahha qasduhu wa lam yakrahu an yu'inahu 'ala khalaqil khalq. Kata beliau, ini sebagaimana juga talbis kepada para ulama, begitu pula talbis kepada para penceramah. Ya, karena yang dimaksud ulama tidak selalu penceramah. Mungkin ada ulama yang penulis buku, peneliti, ya, memberi fatwa, tidak harus selalu ceramah. Maka seandainya itu difokuskan kepada para penceramah, maka juga penyakitnya sama dengan para ulama, ada kemiripan, yaitu apa? Hubbu zuhur wa riasah, cinta untuk selalu tampil dan riasah. Riasah itu kekuasaan, popularitas, kewenangan, kemudian pengaruh di tengah-tengah jamaah. Ini banyak yang menjadi motif para penceramah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada kalanya para pemberi ceramah, pemberi nasihat itu meniatkan dalam nasihatnya adalah untuk mendapatkan riasah, dapat popularitas supaya terkenal, supaya banyak pengikutnya, banyak yang mengaguminya, banyak yang mendukungnya. Ya. Wa yuhibbu an yu'azzam, dan dia sangat senang disanjung, diagung-agungkan, dihormati, haus sanjungan, haus penghormatan. Dan tandanya, tanda para penceramah, para penutur kisah itu yang cinta tampil dan cinta popularitas, tandanya adalah kalau ada penceramah lain, maka penceramah itu inginnya membantu berdakwah, membantu bersinergi dalam berdakwah dan berjuang, maka dia tidak suka dengan kehadiran penceramah yang lain. Dia mengisi di satu tempat di masjid, kemudian datang orang lain yang juga sama sebagai penceramah, dia nggak suka. Dia ingin dirinya saja yang tampil, ingin dirinya yang jadi pengisi materi dan mendapatkan penghormatan dan sebagainya. Nah, ini talbis iblis kepada para ustaz, para mubalik, para dai, para penutur kisah, para penceramah. Dia senang tampil dan ingin mendapatkan aplaus, mendapatkan penghargaan, sanjungan dari jamaah. Ini adalah bentuk dari talbis. Dan cirinya adalah dia tidak senang dengan kehadiran orang lain yang sejalan sebenarnya, yang harusnya bersinergi, saling menguatkan, saling mendukung, ada koordinasi. Ini idealnya begitu. Ketemu sesama dari jenengan ngisi apa? Oh, ngisi tentang fikih. Oh, kalau gitu saya ngisi ini ya, saling melengkapi, saling menguatkan bagaimana keadaan jamaah kita. Yang terjadi pada akhirnya sering begitu. Bahkan saya mendengar ada salah satu masjid, pokoknya masjid ini harus 3 orang tok yang megang, yang lain nggak boleh. Ada di Mojokerto seperti itu. Ini sulit untuk maju masjid seperti ini, karena ada di antara orang-orang itu yang terkena talbis iblis, dia senang tampil. Kalau nggak tampil, nggak happy. Ini ujian bagi para dai, para mubalik, ya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketika dirinya tidak tampil, sedangkan orang lain tampil. Masalah ini ujian. Karena banyak sekali talbis iblis yang mengenai sasarannya para dai, para mubalik, para ustadz yang memiliki penyakit yang bernama hubbuz zuhur wal riasah, cinta untuk tampil dan cinta kekuasaan, cinta kewenangan, punya pengaruh, haus sanjungan, haus pujian dan dukungan dari orang lain.
yang tadinya para dai, para penceramah ini adalah seolah-olah sinar di tengah-tengah masyarakat yang menerangi masyarakatnya, namun akhirnya iblis tahu bahwa mereka itu punya peran penting sehingga dirusaklah dengan penyakit yang bernama hubbuz zuhur wal rikasa, cinta tampil dan cinta popularitas, haus dengan sanjungan, pujian dan lain-lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis, dan juga semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas tidak butuh aplaus, tidak butuh rasa terima kasih dari manusia, tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan. Yang dia butuhkan hanyalah penilaian dan validasi atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita semuanya menjadi hati yang bersih dari segala motif-motif duniawi, bersih dari segala hasad dan dendam kepada saudara kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada pertemuan berikutnya talbis iblis kepada para ahli bahasa. Ahli bahasa yang maksud terutama bahasa Arab, karena keberadaannya sangat penting, karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, maka keberadaan orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab itu sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh umat ini. Maka iblis pun tidak akan tinggal diam, akan terus merusak para ahli bahasa, khususnya bahasa Arab, karena mereka menginginkan ya kerusakan di tengah-tengah masyarakat muslim. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.